Acara wisuda pasca sarjana dan sarjana angkatan 22 Sekolah Tinggi Hukum Militer tahun 2020 segera dimulai. Lapor acara wisuda pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer angkatan 22 tahun 2020. Siap dimulai. Lanjutkan. Siapa lagi? Tim prosesi Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Karena saya nggak lihat prosesinya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan. Apa? Orangnya laporan ke saya. Lanjutkan. Nggak dengar gimana? Kamu coret itu. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan sidang. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali.
Laporan kesiapan wisuda pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan 22. Tanyakan di sini. Lanjutkan. Ya gini jadi bisa lihat semua. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Laporan kesiapan wisuda sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan 22 dan Magister Hukum. Dasar A. Keputusan Kasat nomor Kep 6536 10 Romawi 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang penetapan sebagai perwira mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-22. B. Surat Perintah Dirkumat nomor SP 654 8 Romawi 2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-22 tahun 2016 sesuai Direktif Pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-22 tahun ajaran 2016-2020. C. Keputusan Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat nomor Kep 32 Romawi 9 2020 tanggal 28 September 2020 tentang pernyataan berakhirnya pendidikan Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-22. D. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat nomor Kep 45 10 Romawi 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang pernyataan lulus tidak lulus Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-22. E. Keputusan Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat nomor Kep 42 11 Romawi 2020 tanggal 13 November 2020 tentang penetapan abituren perwira mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-22 yang lulus tidak lulus ujian sarjana hukum tahun 2016-2020. F. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat nomor Kep 51 11 Romawi 2020 tanggal 19 November 2020 tentang penetapan mahasiswa program Magister Hukum konsentrasi hukum militer Sekolah Tinggi Hukum Militer yang lulus ujian Magister Hukum tahun 2020. G. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat nomor Kep 52 11 Romawi 2020 tanggal 19 November 2020 tentang penetapan mahasiswa program Magister Hukum konsentrasi hukum kesehatan Sekolah Tinggi Hukum Militer yang lulus ujian Magister Hukum tahun 2020. Dengan ini dilaporkan perwira mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-22 jumlah pamasis 20 orang, lulus 20 orang. Mahasiswa Magister Hukum, konsentrasi hukum militer, jumlah lulus 24 orang, konsentrasi hukum kesehatan, jumlah lulus 37 orang. Pada hari ini, Sabtu,
tanggal 21 November 2020. Mohon Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer berkenan untuk menyusuda para abiturien perwira mahasiswa yang telah lulus sarjana hukum dan magister hukum. Jakarta, 21 November 2020. Atas nama Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, Ketua Program Studi S1, I. Nyoman Suparta, SHMA, Kolonel Ciaka, NRP 33783. Selesai. Komandan laporan kesiapan wisuda pasca sarjana dan sarjana sekolah tinggi hukum militer angkatan 2022 tahun 2020 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Menyanyikan lagu himne Sekolah Tinggi Hukum Militer. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan keputusan. Lanjutkan. Nggak kedengar. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumat nomor Kep 5111 Romawi 2020, tanggal 19 November 2020, tentang penetapan mahasiswa program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer yang lulus ujian Magister Hukum tahun 2020. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan abituren perwira mahasiswa yang tercantum dalam keputusan nomor urut 1 sampai dengan 24 dinyatakan lulus ujian di tingkat magister dalam bidang ilmu hukum. Kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik tersebut. Dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, Dr. Piasan Buaton SH LLM, Brigadir Jenderal TNI. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer nomor Kep 5210 Romawi 2020, tanggal 19 Oktober 2020, tentang penetapan mahasiswa program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Sekolah Tinggi Hukum Militer yang lulus ujian Magister Hukum tahun 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan abituren perwira mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan nomor urut 1 sampai dengan 37 dinyatakan lulus ujian di tingkat magister dalam bidang hukum kesehatan. Kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik tersebut. Dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, Dr. Piasan Buaton SH LLM, Brigadir Jenderal TNI. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumat nomor Kep 45
10 Romawi 2020. Tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan abituren perwira mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer yang lulus atau tidak lulus ujian tingkat sarjana tahun ajaran 2016-2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Diplomat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan abituren perwira mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini nomor urut 1 sampai dengan 20 dinyatakan lulus ujian di tingkat sarjana dalam bidang ilmu hukum. Kepadanya diberikan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar akademik tersebut. Dengan catatan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, Dr. Tiarsan Buaton SH LLM, Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Balik ke tempat. Lihat. Sambutan Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer dilanjutkan dengan pembukaan sidang. Yang kita hormati bersama dan yang saya banggakan, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Saudara Kaba Binkum, Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat, Kadimil Tama, Auditor Jenderal TNI, Kadis Penat, ayo dong yang baik, dan Pusdikum. Selanjutnya saya mohon maaf dengan normal baru gara-gara pandemi COVID-19 ini, ya saya tidak sebut satu persatu lagi, ada yang kelihatan dan ada yang tidak. Saya ingin menyapa yang tercinta rekan-rekan para guru besar dari Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, Saudara Ketua SDHM Brigadir Jenderal Tiarsan Buaton, beserta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Militer. Dengan sangat gembira kita meluluskan angkatan ke-22 Sekolah Tinggi Hukum Militer ini, dan saya ingin untuk menyampaikan penghargaan dengan menyebut mereka yang lulus nomor 1 dalam sekolah kita ini. Untuk S1, selamat kepada Letnan 1 CHK Siswanto, Sarjana Hukum. Untuk Magister Hukum, kami ucapkan selamat kepada Kolonel CHK Jeffrey Pasaribu, SH MH. Untuk Magister Hukum Kesehatan, saya ucapkan selamat kepada Brigadir Jenderal TNI Franciscus Saverius Hari Mulyono, SE MH.
Saudara-saudara para hadirin sekalian yang saya banggakan, pada ini hari kita mewisuda para sarjana dan para pasca sarjana, para magister yang kemudian sebagai abituren, sebagai alumni dari STHM, sudah menguasai dengan baik segala teori ilmu dan seni implementasi hukum di dalam kehidupan mereka masing-masing sesuai profesionalismenya. Saudara-saudara, pada lingkungan yang berkembang saat ini di masyarakat dunia yang kita sebut sebagai 4.0, kalian harus pandai-pandai para wisudawan dan wisudawati untuk menyesuaikan diri. Bukan hanya pinter, tapi kalian harus pinter-pinter untuk bisa melangkah meniti kehidupan kalian dengan bekal ilmu dan pengetahuan yang sudah kalian miliki. Pesan kami para guru besar dan segenap sivitas akademika adalah gempa gelorakan lagi, tingkatkan lagi, bakar lagi semangat patriotisme kalian yang akhir-akhir ini pada bangsa kita kelihatan adanya kecenderungan terus menurun, adanya dekadensi rasa patriotisme. Dan dari sisi atau aspek hukum ini, saudara-saudara sekalian, kalian harus menjadi prajurit-prajurit terdepan untuk membangkitkan rasa jiwa korsa, semangat, rasa nasionalisme, bahwa kalian adalah bangsa Indonesia. Predikat yang lain adalah sesudah kata-kata itu, bahwa diriku ini adalah Indonesia, kemudian beragama apa, bersuku apa, beras keturunan apa, itu predikat berikutnya. Tetapi kalian adalah bangsa Indonesia. Saudara-saudara, saya khusus dalam kesempatan ini ingin menyampaikan keprihatinan kita semua dan doa bersama. Yang pertama adalah beberapa guru besar kita yang mangkat akhir-akhir ini karena sakit, dan masih satu orang lagi yang masih dalam keadaan sakit, walaupun beliau ini tetap menjalankan tugasnya tanpa jeda. Mari kita berdoa bersama untuk Profesor Dr. Roni Niti Baskara yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat. Saudara-saudara, dengan ilmu dan pengetahuan yang saya katakan tadi yang kalian dapat di STHM ini, kalian harus bisa mencapai cita-citamu yang setinggi dan seluhur mungkin itu secepat-cepatnya. Dengan keberanian. Keberanian itu muncul karena adanya pengetahuan, adanya pengertian tentang kekuatan diri sendiri. Keberanian itu membuat prestasimu akan meningkat terus dari waktu ke waktu. Saya tidak lagi mau mendengar adanya seorang dokter, ini khusus untuk magister hukum kesehatan. Dokter yang mau dipanggil-panggil oleh polisi karena dituntut oleh asuransi. Persoalan dokter dengan pasien itu adalah hubungan hukum. Persoalan dokter dengan asuransi itu hubungan yang bukan hubungan hukum. Saudara harus berani untuk menghadapi ini semua dengan pengetahuan tersebut. Tidak bisa lagi terjadi. Pasien sudah selesai dioperasi, sudah sembuh, sudah semuanya beres. Tiba-tiba sewaktu pasien itu meminta asuransi untuk membayar ongkos operasi, asuransi menolak dan menuntut dokternya. Ini tidak betul. Saudara-saudara, yang seperti ini dan masih banyak lagi kejadian yang merendahkan profesionalisme kalian para tenaga kesehatan.
Dengan kalian berada di sini dan lulus sebagai seorang ahli hukum kesehatan, maka keberanian seperti itu harus muncul. Masih banyak lagi hal-hal yang saya kira dikemukakan lebih banyak di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Sultan Remi Sahdaini, contoh-contoh kejadian-kejadian yang bisa menghambat, mengganggu, dan mengancam perkembangan profesionalismemu sebagai seorang tenaga kesehatan. Tidak boleh ada halangan itu. Kita harus atasi ancaman, gangguan, dan hambatan seperti itu. Selamat saudara-saudara sekalian. Selamat, dan dengan bangga hati saya beserta seluruh hadirin yang ada di sini berharap kalian berhasil di dalam hidupmu. Dan saudara-saudara yang masih belum berhasil untuk lulus, semoga untuk angkatan berikutnya bisa ikut serta di dalam wisuda ini. Saya akan tutup amanat saya ini dengan membuka sidang secara resmi. Pada hari ini, saudara-saudara hadirin sekalian, hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, pukul 09.46 waktu Indonesia Barat, sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pelaksanaan wisuda pasca sarjana dan sarjana kepada seluruh wisudawan yang berada di Gedung Geraha Seni maupun yang mengikuti secara virtual dimohon berdiri. Berikut akan kami bacakan perwakilan wisudawan pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan 22. Kepada perwakilan kami mohon untuk maju ke depan. Wisudawan pasca sarjana dengan konsentrasi hukum militer atas nama Kolonel CHK Jeffrey Agus Pasaribu, Sarjana Hukum, Magister Terapan Pertahanan, Magister Hukum, IPK 3,86, lulus dengan predikat pujian. Wisudawan pasca sarjana dengan konsentrasi hukum kesehatan atas nama Brigadir Jenderal TNI FX Hari Mulyono, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, IPK 3,74, lulus dengan predikat pujian. Wisudawan Sarjana Angkatan 22 atas nama Letu CHK Siswanto Rustianing Budi, Sarjana Hukum, IPK 3,66, lulus dengan predikat pujian. Pemindahan Pasel Toga. Para wisudawan, dengan ini kita memindahkan tali topi toga atau tassel dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Laksanakan. Terima kasih. Penyerahan tabung ijazah. Dimohon kepada perwakilan untuk maju ke depan.
Seluruh wisudawan dimohon untuk memegang tabung ijazah. Pembacaan janji alumni. Lapor, pembaca janji alumni, siap, Kerjakan. kerjakan. Janji alumni. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami alumni Sekolah Tinggi Hukum Militer berjanji. 1. Setia membela dan mempertahankan negara, nusa dan bangsa, falsafah Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. 3. Memelihara, mengembangkan, serta mengamalkan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia. 4. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat alma mater. 5. Memegang teguh rasa kesetiakawanan antar alumni. Pembacaan janji alumni telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Orasi ilmiah oleh Profesor Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Letnan Jenderal Fakhrudin. Yang saya hormati Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumat, Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Hendro Priyono. Yang saya hormati Direktur Hukum Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Dr. Teti Lubis. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat, Brigjen Yarsen Waton, para guru besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat, dan yang berbahagia saudara-saudari wisudawan dan wisudawati, serta hadirin yang saya muliakan. Tentu kita tidak henti-hentinya wajib mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan, kekuatan, dan kesehatan, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat melaksanakan wisuda pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan ke-12 tahun akademik 2020 dengan aman, tertib, dan lancar. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati, baik secara daring maupun secara luring. Bagi mereka yang melaksanakan secara daring, jangan berkecil hati. Karena kehadiran saudara-saudari di ruangan ini kami sangat rasakan. Dan terpenting bagi saudara-saudari adalah berkarya setelah mendapatkan gelar sarjana maupun magister hukum. Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan rasa bangga saya kepada Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat, Profesor Hendro Priyono, beserta pimpinan utama Markas Besar Angkatan Darat yang telah dari waktu ke waktu mengembangkan Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat. Kalau sebelumnya kita hanya mengenal lulusan sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Militer ini, tetapi sekarang kita sudah mengenal lulusan magister hukum. Bahkan ada dua konsentrasi. Pertama, konsentrasi hukum militer dan konsentrasi hukum kesehatan. Tentu selanjutnya kita berharap bahwa Sekolah Tinggi Hukum Militer akan terus berkembang dan menyelenggarakan program Strata 3. Kita doakan. Saya di sini duduk sebagai salah satu guru besar dari Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat,
tetapi juga sebagai rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani yang adalah milik TNI Angkatan Darat melalui Yayasan Kartika Eka Paksi. Saya dengan Ketua STHM, baik pada waktu dipimpin oleh Dr. Teti Lubis maupun sekarang saat dipimpin oleh Dr. Tiarsen, atas restu dari Ketua Senat Dewan Guru Besar, Profesor Hendro Priyono, telah melakukan kerjasama. Kerjasama di mana kami, Universitas Jenderal Ahmad Yani, melalui prodi hukum kami, akan menyelenggarakan program S2 Magister Hukum Militer dan Magister Hukum Kesehatan STHM di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bapak Kasat sudah berinvestasi besar untuk menjadikan Universitas Jenderal Ahmad Yani tidak saja menjadi universitas konvensional yang berbasis pada tatap muka, tetapi juga melalui ICT. Oleh karena itu, nantinya kuliah program Magister Hukum STHM di Universitas Jenderal Ahmad Yani akan menggunakan ICT dengan para guru besar yang ada di Universitas Jenderal di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Ini suatu kerjasama yang kita lakukan. Bahkan saya juga ingin di Universitas Jenderal Ahmad Yani, prodi hukumnya untuk memiliki konsentrasi hukum militer. Karena Universitas Jenderal Ahmad Yani adalah milik TNI Angkatan Darat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan orasi ilmiah dengan judul sebagai berikut. Urgensi penerbitan peraturan Presiden bagi pelibatan Tentara Nasional Indonesia atas aksi terorisme yang bertujuan untuk mengubah bentuk dan ideologi negara. Hadirin yang saya hormati, pasca serangan teroris ke Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang kemudian diikuti juga oleh pemboman di Bali pada tahun 2002, isu terorisme telah menjadi fenomena yang mendapat perhatian banyak negara, masyarakat, individu, bahkan juga para pakar. Hal ini dikarenakan terorisme merupakan bentuk ancaman nyata yang sangat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Definisi tentang terorisme sebenarnya telah pernah dilakukan pada tahun 1937. Dalam pasal 1 Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, aksi terorisme didefinisikan sebagai criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons or group of persons or the general public. Jadi segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Bila kita memperhatikan definisi tersebut, maka aksi terorisme masih dianggap sebagai suatu kejahatan, meskipun ditujukan kepada negara. Padahal di era saat ini, aksi terorisme tidak hanya merupakan suatu kejahatan,
tetapi suatu aksi yang dapat membahayakan eksistensi suatu negara dan keselamatan bangsa. Memang pada awalnya banyak negara yang menyerap definisi aksi terorisme yang terdapat pada Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. Namun belakangan banyak negara yang telah meninggalkannya, termasuk Indonesia. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia bila dikaji secara cermat telah mengalami evolusi. Awalnya memang sebagai suatu kejahatan, namun perlahan berubah menjadi suatu hal untuk memperjuangkan suatu nilai atas nilai lain. Sebagai contoh aksi terorisme yang dilakukan oleh Amrozi CS yang memiliki tujuan penolakan terhadap nilai-nilai Barat. Sehingga yang disasar adalah Bali yang disinyalir banyak turis asing berkunjung. Dan belakangan aksi terorisme dilakukan dengan tujuan untuk mengubah bentuk negara dan ideologi bangsa. Serangan pun dilakukan terhadap kantor polisi, gereja, dan lain sebagainya. Aksi terorisme di Indonesia pun awalnya dilakukan oleh orang-orang Indonesia tanpa melibatkan jaringan internasional. Namun, dalam satu dekade terakhir ini, aksi terorisme di Indonesia telah melibatkan gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jaringan transnasional, seperti kemunculan dari Islamic State of Iraq and Syria. Hadirin yang saya hormati, perkembangan ISIS telah berlangsung secara pesat sebagai kelompok teroris yang high profile dengan jaringan kuat hingga ke level akar rumput. Mereka mampu merekrut warga negara berbagai negara di dunia, tua muda, bahkan belia untuk bergabung dengan mereka. Banyak dari mereka yang kemudian juga menjadi foreign terrorist fighters. Secara teritorial, ISIS pun terus berupaya memperluas daerah kekuasaannya. Basis utama kelompok ini secara geografis memang awalnya terletak di Suriah bagian utara dan Irak bagian barat, termasuk beberapa kota. Posisi mereka di dua basis utama tersebut tidak lagi ideal sepertinya, yang kemudian telah direncanakan ya untuk membangun wilayah pertahanannya di wilayah lain. Kondisi ini yang mengakibatkan transformasi yang berlangsung secara alamiah. Para milisi ISIS tanpa terkoordinasi mulai bergerak dan mencari basis baru yang dianggap dapat berafiliasi dengan nilai-nilai yang mereka perjuangkan sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, sebagai negara yang menjadi target oleh pelaku teror dalam mewujudkan tujuannya, yaitu merubah bentuk dan ideologi, maka Indonesia sudah seyogyanya merancang berbagai strategi dan upaya dalam menghadapi tujuan aksi terorisme oleh ISIS atau sejenisnya. Penindakan aksi terorisme di Indonesia hingga saat ini masih dominan dilaksanakan atau dilakukan melalui pendekatan sistem peradilan pidana. Mengingat terorisme masih dikategorikan sebagai kejahatan. Padahal terorisme di Indonesia tidak seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan dan eksistensi NKRI serta keselamatan bangsa. Ini yang kemudian kita pahami bahwa
revisi terhadap undang-undang terorisme dilakukan. Di mana di situ menurut pasal 43I ditentukan adanya pelibatan dari Tentara Nasional Indonesia. Oleh karenanya, dalam hal pemerintah melihat ancaman terorisme sebagai ancaman terhadap negara dan keselamatan bangsa, maka pemerintah dapat mengerahkan kekuatan militer dan tentunya melalui suatu keputusan politik. Hal ini karena dalam model demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada saat ini, maka manajemen militer telah bergeser ke arah supremasi sipil, di mana pelibatan militer dalam isu-isu militer dan non-militer harus mendapatkan persetujuan sipil. Intinya, pelibatan tidak bisa dilakukan sendiri oleh militer melalui kalkulasi militer, tetapi harus melalui keterlibatan sipil. Hadirin yang berbahagia, dalam pasal 7 ayat 2, tugas pokok dari Undang-Undang Pertahanan Negara, tugas pokok TNI, memang dibatasi hanya untuk 2 hal pokok. Pertama, operasi militer untuk perang, OPMUP, dan OPUMP ini dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah operasi militer selain perang, OMSP. Dan OMSP ini dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari aspek OMSP, kepentingan pertahanan negara disebutkan bahwa dalam menghadapi ancaman militer, maka menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya, sebagaimana saya sebutkan, bahwa di dalam amandemen terhadap Undang-Undang Terorisme, dalam pasal 43I, disebutkan bahwa peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi TNI sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai TNI. Hanya saja pengaturan OMSP untuk menghadapi ancaman aksi terorisme dalam pasal 43I tidak diatur secara rinci. Tidak ada ketentuan yang mengatur jenis pelibatan dan ketentuan umum pengerahan. Demikian pula tidak juga dijelaskan secara lebih jauh mengenai mekanisme ancaman teror itu sendiri. Mekanisme pelibatan hingga mekanisme pelaksanaan operasional terkait komando, bahkan juga anggaran, dan lain sebagainya. Memang dalam Undang-Undang TNI pun sudah mendapat pengaturan, hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat 2, huruf B, angka 3, yang menyebutkan bahwa tugas pokok TNI melakukan operasi militer selain perang adalah dalam mengatasi aksi terorisme. Para hadirin yang saya hormati, terorisme bukan merupakan suatu hal, pelibatan militer dalam menanggulangi terorisme bukan merupakan suatu hal yang janggal. Mengingat negara lain seperti Amerika Serikat telah melakukannya terlebih dahulu. Saat ini berbagai undang-undang memberikan kewenangan TNI untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi terorisme, utamanya yang bertujuan untuk merubah bentuk negara dan ideologi negara. Oleh karenanya, mencermati perkembangan dari tujuan aksi terorisme saat ini sudah semestinya Peraturan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 amandemen dari Undang-Undang Terorisme menjadi suatu urgensi. Terlebih lagi, sebagaimana saya sampaikan, menghadapi
evolusi dari tujuan aksi terorisme. Peraturan Presiden tersebut diharapkan akan menentukan batasan pelibatan TNI dengan lebih rinci dalam mengatasi aksi terorisme sehingga tugas pokok TNI dalam menjalankan operasi pemberantasan aksi terorisme bisa berjalan secara maksimal. Dalam rangka mendukung kepentingan nasional sebagaimana tercantum dalam OMSP. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah segera menerbitkan peraturan Presiden dimaksud. Demikian, sekali lagi saya sampaikan selamat wisuda kepada para wisudawan dan wisudawati. Dan tentu doa saya, saudara-saudara bisa mendapat berkah dan ilmu yang berguna untuk menjalankan pekerjaan saudara sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Shanti, Shanti Om. Sambutan perwakilan wisudawan oleh Brigadir Jenderal TNI FX Hari Mulyono, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Senat Dewan Guru Besar STAM, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. AM Hendro Priyono, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, dan Magister Hukum. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Bapak Letnan Jenderal TNI Fakhrudin. Kedua, Kepala Pengadilan Militer Utama. Dan saya hormati pula kepada Badan Pembina Hukum TNI, Dirjen Dikti Kemendikbud Republik Indonesia, Direktur Hukum Angkatan Darat, Ketua dan seluruh aktivitas akademia STAM. Yang saya hormati pula para guru besar dan para dosen STAM, dan tamu undangan sekalian, serta yang saya banggakan, semua rekan-rekan wisudawan program Magister Hukum, konsentrasi hukum militer, konsentrasi hukum kesehatan, dan hukum sarjana tahun 2020. Sebagai insan hamba yang beriman dan bertakwa, marilah kita mengajikan puja dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan, rahmat, dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara wisuda pasca sarjana dan sarjana STAM tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dan para wisudawan yang saya banggakan, tidak terasa akhirnya kita dapat menyelesaikan program pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Militer dalam keadaan sehat walafiat dengan meraih gelar Magister Hukum dan sarjana hukum di bidang hukum militer dan hukum kesehatan. Keberhasilan ini selain sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus sebagai wujud keseriusan dan kegigihan kita sekalian dalam mengikuti program pendidikan ini, sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. Dengan selesainya program pendidikan dan terakhirnya gelar Magister Hukum dan sarjana hukum ini, kami selaku alumni Sekolah Tinggi Hukum Militer siap untuk mengabdikan dan mengembangkan ilmu yang telah kami peroleh bagi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan alasan mengapa kami tertarik untuk memperdalam ilmu hukum, baik hukum militer maupun hukum kesehatan, dengan mengikuti program pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia merumuskan dengan tegas bahwa hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, Sekolah Tinggi Hukum Militer sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang konsen mengembangkan hukum militer dan selalu konsen menjalankan amanat undang-undang tersebut. Upaya mengembangkan hukum militer oleh Sekolah Tinggi Hukum Militer dilakukan melalui peningkatan pendidikan pada program sarjana dan program magister dengan konsentrasi hukum militer. Dengan yang kedua, konsentrasi hukum kesehatan. Bahwa pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit, termasuk di dalamnya pelayanan medis yang dilakukan atas dasar hubungan individu antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Setiap pasien pada prinsipnya dapat dilayani dan pada umumnya rumah sakit termasuk rumah sakit TNI. Dalam praktek kedokteran, kadang ditemui terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan medis yang mengakibatkan sengketa medik. Dengan demikian, prosesi dokter dan para medis menjadi sangat berisiko apabila terjadi kesalahan dalam tindakan medisnya yang berakibat timbulnya gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Pentingnya pengakuan hukum kesehatan militer akan memberikan kepastian dan pelindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Namun dalam prakteknya, layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter kepada pasien, cukup sering menimbulkan masalah hukum dalam hubungan antara dokter dan pasien. Dengan saya sendiri pribadi, selama 7 tahun di Irjen Kemhan RI, itu tidak lepas dari konsultasi dengan rumah sakit tentara, TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Sehingga kenapa saya mendalami ilmu hukum kesehatan. Hadirin dan wisatawan yang berbahagia, dengan alasan tersebut di atas, maka kami sangat tertarik untuk memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum, baik hukum militer maupun hukum kesehatan. Kami para alumni sangat bangga dan terus berdoa, semoga di masa mendatang Sekolah Tinggi Hukum Militer menjadi satu-satunya pusat pendidikan, pusat penelitian dan pengembangan atau Center of Excellence, hukum militer dan hukum kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, kami para alumni mohon maaf kepada ketua, kepada para guru besar, para dosen, dan segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Militer apabila dalam mengikuti perkuliahan selama ini menunjukkan sikap dan perilaku yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan lindungannya kepada kita semua agar kita selalu diberikan kekuatan lahir dan batin dalam mengabadikan diri pada bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai. Majulah terus STHM dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Balik tempat. Penyerahan wisudawan dari Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer kepada Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Hukum Militer. Wisudawan dimohon berdiri.
Wisudawan disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas terlaksananya acara wisuda pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer tahun 2020. Izinkan kami memandu doa sesuai agama Islam, dan bagi yang beragama non-Islam mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas rahmat dan kasih sayang-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan acara wisuda pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer dalam keadaan khidmat, tertib, lancar dan aman. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha besar lagi sempurna kebesaran-Mu. Berkat pertolongan dan bantuan-Mu, kami semua warga besar Sekolah Tinggi Hukum Militer telah dapat melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kami sadar tantangan tugas ke depan semakin berat. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan ketabahan, serta tumbuhkanlah rasa optimis, keyakinan, dan cinta dalam menghadapi setiap masalah yang menghadang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, jadikanlah para sarjana kami ini, sarjana yang betul-betul intelektual, arif dan bijaksana, serta senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyelamat, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, bala bencana, serta hindarkanlah kami dari segala fitnah dan ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, kami mohon perlindungan-Mu dari segala keburukan dan kejelekan perbuatan kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembimbing kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi. Om. Penutupan sidang Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara hadirin, para perwira, bintara, dan tentara yang ikut serta hadir, baik secara fisik maupun online. Saya terima kasih sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian yang dengan serius hadir di sini. Kita menghargai para wisudawan yang telah bersusah payah belajar sampai pada lulus dan menjadi alumni dari Sekolah Tinggi Hukum Militer ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan banggakan. Akhirnya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 November 2020, pukul 10.32, waktu Indonesia Barat, sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan resmi saya nyatakan ditutup. Laporan.
Tim prosesi Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi terdiri dari Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer, Direktur Hukum TNI Angkatan Darat, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Angkatan Darat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer meninggalkan ruang sidang.
Acara wisuda pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan 22 tahun 2020 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara wisuda pasca sarjana dan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan 22 tahun 2020 selesai.